Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi informatika kelas 7 bab 3, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengenalan antarmuka pengguna. GUI atau GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diketikkan. GUI singkatan dari Graphical User Interface. GUI menjadi populer karena lebih intuitif, mudah digunakan, dan dipelajari daripada model interaksi Command Line Interface atau CLI yang memerlukan perintah yang harus diketik. Berikut ini adalah perbandingan antara GUI dan CLI. GUI itu yang di sebelah kiri dan CLI di sebelah kanan. Selanjutnya, kita bahas perbedaan folder dan file. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Folder itu dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager, yang merupakan bagian dari sistem operasi. File sendiri adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. File diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu, dan file dapat dibaca oleh program tertentu pula. Jadi, tidak semua file bisa dibuka oleh semua aplikasi ya. File selanjutnya bisa dimanipulasi, diedit, dan dipindahkan dari satu media ke media lain, termasuk dipindahkan melalui internet. Selanjutnya, kita bahas ekstensi file. File memiliki ekstensi, yaitu nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Sebagai contoh, ada flower.jpg adalah file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar atau image. Kemudian ada surat.doc atau surat.docx adalah file dokumen Microsoft Word, dan sebagainya. File-file yang dibuat itu dapat disimpan dalam sebuah folder agar lebih rapi dan mudah dicari. Pada sistem operasi Microsoft Windows, aplikasi default untuk pengelolaan file disebut File Explorer dengan antarmuka GUI. Pada sistem operasi Linux, secara default disediakan dengan antarmuka command line yang disebut terminal. Pada beberapa distribusi Linux, tersedia juga file manager berbasis GUI. Pada sistem operasi Macintosh atau Mac, manajemen file bisa digunakan dengan Finder. Selanjutnya kita bahas pengelolaan folder. Folder memiliki struktur berbentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar berikut ini. Pada contoh tersebut, program files itu adalah folder. Nah, folder tersebut memiliki anak yang disebut subfolder yang bernama Adobe. Di dalam subfolder Adobe itu ada lagi Acrobat Reader DC. Di dalam subfolder Acrobat Reader DC itu terdapat folder ESL yang tidak memiliki subfolder lagi. Dan subfolder Reader yang memiliki anak subfolder AcroApp. AcroApp memiliki anak subfolder ENU. Selanjutnya, kita bahas pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file yang dinamakan File Explorer. File Explorer ini dapat digunakan untuk membuat folder, menyalin folder, membuat file, menyalin file, menghapus file, memindahkan file ataupun folder ke tempat lain, serta mencari file. Nah, untuk ini kita akan bahas sedikit lebih dalam ya. Kita mulai dengan cara membuat folder pada File Explorer. Cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home, terus pilih New Folder. Atau juga bisa dengan klik kanan, kemudian pilih New Folder. Biar lebih jelas, perhatikan video berikut ini ya. Selanjutnya, menyalin.
dan memindahkan file atau folder. Ada 3 cara nih menyalin atau memindahkan file. Kita simak ya. Kita mulai dengan cara pertama. Cara pertama dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan. Kemudian dari menu home, gunakan tombol copy untuk menyalin dan gunakan tombol cut untuk memindahkan. Selanjutnya, klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan atau pemindahan file atau folder tersebut. Dari menu home, kemudian gunakan tombol paste. Nah, seperti ini. Kemudian, cara kedua, dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan, kemudian klik kanan. Selanjutnya, gunakan copy untuk menyalin dan cut untuk memindahkan. Selanjutnya, klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan atau pemindahan. Klik kanan, kemudian gunakan perintah paste. Seperti ini, kita klik dulu, klik kanan, kemudian kita pilih copy, kemudian klik lagi folder yang lain, kita masuk, kemudian paste. Nah, ini udah dipindahkan. Selanjutnya, cara ketiga, dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan, gunakan Ctrl+C atau Ctrl+X untuk menyalin atau memindahkan. Selanjutnya, klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan atau pemindahan dengan menggunakan Ctrl+V. Ctrl+C itu untuk buat copy, Ctrl+X itu untuk buat di-cut atau dipindahkan, dan Ctrl+V itu untuk paste. Seperti video di berikut ini. Kita bisa langsung klik, kemudian di sini admin memakai Ctrl+C, kemudian masuk ke foldernya, dan Ctrl+V, sehingga folder itu bisa di-copy ke sini. Selanjutnya, kita bahas mengubah atau rename nama file atau folder. Pengubahan nama file atau folder dapat dilakukan dengan memilih objek file atau folder yang akan diubah. Kemudian klik kanan, lalu gunakan perintah rename. Seperti video di sini. Kita klik dulu foldernya, klik kanan, kemudian pilih rename. Kemudian kita ketikkan ceritanya, misalkan di rename nih guys. Diklik aja. Nah, udah keubah. Selanjutnya, secara default, ekstensi file tidak akan muncul. Namun dalam beberapa settingan, mungkin ekstensi file akan muncul. Kalau ada ekstensi file seperti JPG, docx, PDF, dan sebagainya, ingat, kalian jangan ubah atau hapus ekstensi tersebut karena dapat membuat file menjadi korup atau tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya, kita masuk ke menghapus atau delete file atau folder. Penghapusan file atau folder yang sudah tidak diinginkan lagi dapat dilakukan dengan menggunakan tombol delete dari menu home. Penghapusan juga dapat dilakukan dengan menekan tombol klik kanan pada file atau folder yang akan dihapus, lalu memilih tombol delete. Selain itu, bisa juga dengan menekan tombol delete pada keyboard kalian ya. Kalau yang bagian ini nggak ada di buku, itu admin sendiri yang menambahkan. Nah, seperti video ini. Misalkan kita klik nih foldernya, kemudian kita masuk ke home, kemudian tinggal pilih delete. Udah kehapus. Atau contoh lain, foldernya klik lagi, klik kanan, ada menu juga delete. Udah deh kehapus. Gampang kan? Selanjutnya, kita masuk ke mengubah icon folder. Mengubah icon folder dapat dilakukan dengan cara berikut. Klik kanan di folder yang dipilih, kemudian pilih properties, akan tampil jendela baru yang menginformasikan rincian tentang identitas folder. Kemudian untuk mengubah icon folder tersebut, klik menu customize pada bagian atas jendela tersebut. Kemudian klik change icon, lalu pilih salah satu icon yang diinginkan dan tekan tombol OK. Misalkan seperti video di bawah ini. Klik dulu foldernya, klik kanan, properties, kemudian masuk ke customize, kemudian change icon, kemudian kita pilih, misalkan yang gaya komputer ini, klik OK, apply, kemudian OK. Bisa kita lihat gambarnya berubah.
Selanjutnya, mencari file dan folder. Mencari file dan folder di File Explorer antara lain dapat dilakukan dengan cara mengetikkan kata kunci yang ingin dicari pada kolom pencarian, lalu pilih salah satu hasil pencarian yang sesuai. Misalkan seperti video ini nih, kita bisa langsung ke yang ke sana, yang pojok, yang ada gambar itulah di situ. Kemudian kita cari apa sih, misalkan Excel. Kemudian kita enter. Nah, nanti langsung muncul nih hasilnya. Seperti itu, gampang ya. Selanjutnya, mengelompokkan file dan folder. Mengelompokkan file ke dalam sebuah folder itu dapat dilakukan berdasarkan nama, tipe, tanggal disimpan, ukuran file, dan sebagainya. Nah, langkahnya itu, pertama, klik menu View, kemudian klik menu Group By, lalu pilih dasar pengelompokan, misalnya Type untuk mengelompokkan file berdasarkan jenis filenya. Seperti video berikut ini. Kita masuk ke View dulu. Kemudian kita pilih Group By. Nah, di situ ada banyak pilihan nanti nih. Misalkan kita ubahnya ke Type. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, mengatur susunan file dan folder. File dan folder dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Klik menu View lagi, kemudian klik menu Sort By, pilih dasar pengurutan, misalnya diurutkan berdasarkan nama dalam alfabet. Nah, videonya seperti ini. Kita klik dulu View, kemudian pilih Sort By, itu ada banyak. Kemudian misalkan kita pilih Name. Ternyata udah berurutan seperti itu. Kita coba yang lain. Kalau dari type akan beda tadi ya. Kemudian kalau sekarang dengan date create, itu beda lagi urutannya. Nah, seperti itu. Gampang ya. Selanjutnya, kita mulai masuk ke peramban dan search engine. Browser web, biasanya disebut browser atau peramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Saat ini, ketika akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL atau singkatan dari Uniform Resource Locator. Nah, singkatan dari triple W atau www dengan URL itu kalian hafalkan ya. Biasanya sering keluar juga di ujian. Selain address bar, peramban itu memiliki fitur lain yang dapat diakses dengan mengklik tombol-tombol berikut. Misalkan ada tombol back, ada tombol forward, stop, refresh dengan bookmark. Kalau back ya pasti untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kalau forward itu untuk masuk ke halaman berikutnya. Stop artinya ketika misalkan perambannya lagi loading, itu kita bisa langsung stop. Kalau refresh itu menampilkan ulang halaman. Kalau bookmark itu kalau kita ingin menyimpan halaman untuk keperluan kita selanjutnya. Misalkan ada website yang menarik nih, kita bookmark agar tidak lupa. Jadi suatu saat ketika ingin mengakses lagi, kita tinggal klik di dalam bookmark itu. Kemudian, peramban yang populer saat ini adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Safari. Nah, ingat peramban itu berbeda dengan mesin pencari ya. Mesin pencari atau bahasa kerennya search engine itu adalah suatu situs web yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Nah, mesin pencari yang terkenal saat ini antara lain jelas Google, Bing, Baidu, dan juga Yandex. Selanjutnya kita bahas ke surel. Surel atau surat elektronik atau electronic mail atau surat elektronis adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronis. Mungkin ya kalau kalian tuh pasti mengenal surel dengan istilah email. Saat ini surel dapat beroperasi pada jaringan komputer luas atau internet yang dapat menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Pengiriman surel dari satu alamat ke alamat lain secara ringkas dan sederhana dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita bahas aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi perkantoran biasanya memiliki paket perangkat lunak pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan program presentasi.
Komponen lain dari aplikasi perkantoran itu meliputi perangkat lunak database, paket grafik, penerbitan, pembuatan diagram, surel untuk klien, perangkat lunak komunikasi, dan perangkat lunak manajemen proyek. Ada banyak aplikasi perkantoran yang digunakan, seperti Microsoft Office, Corel App, Adobe, dan lain-lain. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.